Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net semua, khususnya teman-teman belajar composting online batch ke-31. Perkenalkan kembali, saya Andito, urban farmer dan motivator dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Wah, ternyata sudah ada yang datang nih pas saya sedang memulai. Mari kita undang dulu untuk kemudian hadir. Ada Kak Lisa ini, sudah hadir. Mantap ya. Oke, tes cek apakah suara saya terdengar, Kak Lisa? Kalau terdengar, boleh jempolnya, boleh responnya. Terdengar ya, Kak Lisa ya? Oke, terima kasih. Sip, terima kasih. Pas banget nih, saya lagi baru saja memulai dan Kak Lisa datang. Selamat datang di Zoom, sebuah momen atau kesempatan untuk kita membungkus pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama selama seminggu ini. Salam kenal kembali, saya Andito, urban farmer dan motivator dari Cipinang Muara, Jakarta Timur yang selama kurang lebih 4 hari ini menjadi sahabatnya teman-teman semua, sahabatnya Kak Liza dan sahabat-sahabat semua di grup belajar composting online batch ke-31, dan saya ucapkan dulu selamat karena teman-teman semua, sahabat semua sudah menyelesaikan rangkaian kulwapnya, sudah mempelajari, sudah mendapatkan materi dari awal, dari pertama sampai terakhir, dan sudah 7 langkah sudah kemudian disampaikan kepada teman-teman semua. Secara umum, berdasarkan pengalaman pribadi saya selama kurang lebih 8 tahun melakukan proses composting, yang dilakukan kurang lebih seperti itu. Sahabat semua, Kak Lisa dan teman-teman semua, itulah yang menjadi kunci atau katakanlah tips dan triknya selama melakukan proses composting. Dan apabila selama ini mungkin kalau saya dengar ceritanya Kak Lisa, Kak Besti, dan satu sahabatnya lagi ya, ada saya lihat dulu ada Kak Marni ya, betul ya. Kan ini 3 serangkai ini ya, ikutan belajar bersama, katanya sudah melakukan proses praktek composting menggunakan karung dan katanya 3 bulan masih dalam proses mengompos. Nah, itu mungkin ada beberapa tips-tips dan trik-trik yang nanti bisa kita bahaskan bersama di dalam kesempatan kali ini. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Kak Liza dan teman-teman semua, saya ada sedikit wrap up ya, atau bungkus untuk kemudian sesi sharing kita. Kalau ada yang mau ditanyakan Kak Liza, silakan bisa langsung tuliskan dulu saja di kolom chatting, nanti bisa kita bahas, atau nanti setelah selesai pemaparan kita bisa ngobrol lagi lebih enak, bisa open mic, mau open cam juga boleh, untuk kemudian nanti kita ngobrol bareng di sesi full Zoom ini, kita manfaatkan buat interaksi. Jadi kalau di grup WhatsApp kan interaksinya lewat teks, dan sekarang kita ketemu langsung, walaupun mungkin belum berkesempatan untuk kita katakanlah bertemu secara offline, setidaknya kita bisa bertemu secara online terlebih dahulu. Ini ada kok wujudnya, manusianya ada ini ya. Oke, kita mulai. Ini ada 8 langkah mudah. Loh, kok ada 8 langkah, Mas? Bukannya keluarnya cuma sampai 7. Nah, ini dia. Langkah ke-8-nya akan saya sampaikan di Zoom kali ini. Mari kita mulai. Dan perkenalkan lagi, saya tinggal di Jakarta Timur, di Cipinang Muara. Saya ayah dari 2 anak homeschooling. Saya praktisi composting sejak tahun 2014, dan sehari-harinya adalah berkegiatan sebagai urban farmer, digital marketer, saya konsultan dan edukator dari Gaya Hidup Sehat. Lalu kemudian bersyukur sejak tahun 2017 telah membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan komposter di rumahnya gitu ya. Jadi bersyukur sekali saya bertemu banyak sekali teman-teman baru di dalam keseharian saya melakukan proses composting dan urban farming, tidak hanya perorangan namun juga di instansi juga, ke teman-teman TNI, di sekolahan, kejaksaan, pernah bikin kerjasama dengan teman-teman di PLN, lalu beberapa perusahaan pernah bekerja sama dengan teman-teman dari beberapa perusahaan untuk memberikan edukasi, peningkatan wawasan kepada area-area binaannya, dan kemudian juga ini juga untuk karyawannya juga, untuk kemudian peningkatan kapasitas mengenal proses pembuatan ekoenzim, ngompos, dan sebagainya. Dan bukan hanya di sekitaran Jabodetabek saja, juga sempat ke beberapa tempat di luar Jakarta, sempat sampai di NTT, di Jawa Timur, lalu kemudian ada di
Jawa Barat, Pandeglang, ini akhir tahun lalu sampai ke Nusa Tenggara Barat, dan memperkenalkan metode hidroponik di sana kepada teman-teman di Dusun Aik Mual. Lalu kemudian masih di kurun waktu yang kurang lebih sama bersama teman-teman dari Bakti BUMN di Karangasem, Bali. Lalu kemudian masih di momen itu kurang lebih saya juga bekerja sama teman-teman dari PUPR, dari dalam program Kotaku untuk melakukan proses pengsosialisasi. Ya, jadi ada TPS 3R yang dibangun, fasilitasnya ada. Nah, ini kalau manusianya nggak di-upgrade, nggak dikasih ilmunya, nggak dikuatkan mindset-nya, nah itu biasanya mangkrak tuh. TPS 3R itu udah bagus-bagus, udah mahal-mahal biayanya, biasanya nggak jalan. Karena apa? Karena berpikir mengolah sampahnya udah tinggal taruh aja di sana nanti diolahin. Nggak begitu ternyata. Dalam proses pengolahan sampah yang penting adalah edukasi. Edukasi yang seperti kita lakukan dan pelajari sekarang ini, yaitu kita belajar mindset-nya dan melakukan proses pemilahan sejak dari sumber. Karena di situ biaya terbesarnya dan di situ dampak terbesarnya, yaitu di pemilahan dan pengolahan. Di pemilahannya, baru kemudian pengolahan itu mudah banget ibaratnya ya. Ibaratnya kalau mau dikasih persen itu, katakanlah pemilahan itu berperan mungkin 90% dalam keberhasilan dan kemudahan proses di dalam proses melakukan proses composting di segala area ya, mau area yang katakanlah area personal maupun secara kawasan dan sebagainya sama aja ya, kita perlu melakukan proses pemilahan dulu. Makanya salah satu materi di awal itu kan adalah pertama mindset, yang kedua adalah kita punya 2 tempat sampah. Itu aja dulu, baru kemudian kita bisa berjalan. Wah, nih sudah ada Kak Testi bergabung. Ya, kita lanjutkan dulu ya Kak ya, nanti yang bagian yang ketinggalan bisa nanti disimak di rekamannya. Nanti akan saya share rekamannya ke grup WhatsApp. Oke, nah ini juga masih dalam rangkaian perjalanan. Saya kemarin masih di tahun ini kayaknya ya. Masih di tahun ini saya berkesempatan untuk berbagi seputar urban farming kepada teman-teman di daerah Muara Gembong, Bekasi. Dan tidak hanya secara langsung, tapi juga secara online juga, apalagi waktu pandemi ya. Waktu pandemi itu banyak sekali kegiatan-kegiatan secara online, dan ya subscriber YouTube saya naik cukup banyak, walaupun nggak banyak-banyak banget dibandingkan YouTuber yang lain, tetapi saya bersyukur sekali dokumentasi saya seputar kegiatan komposting dan urban farming itu pas pandemi itu naiknya cukup banyak gitu ya dibandingkan di bulan-bulan sebelumnya. Dan minat terhadap mengolah sampah maupun urban farming itu seakan-akan bertumbuhan di dalam masa-masa pandemi itu. Jadi, dan ini juga sharing saya kepada teman-teman dari mahasiswa, dari universitas, karena saya ingin menanamkan bersyukur sekali menjadi punya kesempatan menanamkan mindset bahwa sangat penting sekali seorang akademisi, seorang teknokrat itu nggak cuma mikir bikin barangnya, tetapi juga berpikir efeknya setelah itu, yaitu misalnya ada sampahnya, apa segala macam, itu perlu dipikirkan secara berkelanjutan. Nah, itu saya coba pengaruhi gitu ya dengan sesuatu yang mudah-mudahan jadi lebih siap untuk kemudian bahwa setiap kita melakukan sebuah hal, niscaya ada efek sisanya, ada sampahnya. Nah, itu yang kemudian perlu difikirkan. Jangan sampai berpikir itu bukan urusan saya, itu urusannya tukang sampah atau petugas kebersihan. Hati-hati kalau kita terbiasa begitu, kalau tiba-tiba sampahnya nongol di depan rumah kita dan kita tidak punya ilmunya, nah itu tuh bisa-bisa kita jadi kelabakan sendiri. Kurang lebih seperti ini. Ini Kak Mahendra juga sudah bergabung, mungkin mudah-mudahan tetap terdengar suaranya ya Kak, walaupun dari ikonnya mic-nya sih masih belum, audio mic-nya masih belum masuk. Oke, next kita masuk ke 8 langkah mudah. Nah, setelah 7 keluar, apa langkah ke-8-nya nanti kita lihat sebentar lagi. Oke, langkah pertama mindset ya teman-teman semua. Di video sahabat semua sudah menjawab mengenai mindset-nya, dan di sini saya ingatkan lagi dan saya kuatkan lagi bahwa kalau bagi saya, dan ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, kalau saya memang mindset-nya ada di sini. Jadi saya bagaimana caranya ingin mencoba supaya sisa bahan organik saya atau sampah organik saya itu tidak berakhir di TPA. Karena betul-betul nih teman-teman, angkanya itu ton-tonan, ratusan ribu ton, juta bahkan ketika dihitung dalam waktu per tahun. Dan itu tahun 2019, tahun 2023 saya belum ngambil datanya lagi. Itu aja sudah
Banyak banget, dan saya akan makin banyak. Karena apa? Manusia bertambah, terus kita katakanlah roda ekonomi bergerak dan sebagainya, banyak pesan online dan sebagainya. Ini saya sampahnya banyak ketika semuanya didumping, dikumpulin seperti itu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Saya suatu hari TPS dan TPA kita akan makin menipis. Katakanlah saya satu area sama Kak Besti, Kak Lisa, dan Kak Marni misalnya, sama-sama di Jakarta. Taruhlah sampah kita diambil sama teman-teman petugas kebersihan, ditaruh di Bantar Gebang. Mau sampai kapan? Ya, kalau kemudian modelnya dumping seperti itu, pasti suatu hari akan ada masa tidak bisa menampung lagi. Teman-teman di Bekasi sedang mengalami, di Bandung pernah mengalami, di Bali pernah mengalami, di Jogja belum lama ini, tahun lalu sih, itu heboh gitu ya, karena TPS dan TPA-nya nggak mau nerima. Dan itu sedang terjadi, teman-teman semua. Yang terjadi apa? Kemudian muncul tuh TPS-TPS liar, tahu-tahu kok ada yang buang sampah di depan rumah kita, terus tadi cuma satu orang gitu ya naruh kantong plastik, di sini kayaknya nggak ada orang lihat, dia naruh, terus begitu itu orang lain lihat juga, ada yang naruh plastik di situ, naruh lagi, tahu-tahu ada tumpukan sampah di depan rumah kita, teman-teman semua. Amit-amit deh kalau sampai begitu. Tapi itulah yang terjadi di TPS liar, di sungai, di bantaran sungai dan sebagainya. Terjadinya seperti itu karena tidak ada tempat menampung, dan kemudian semuanya berasumsi semua sampah itu adalah barang jelek yang harus keluar dari rumah. Iya, kalau kecampur ya, kalau sampah organiknya kecampur sama yang anorganik, itu barang jelek. Mau yang organik, kertas yang udah nggak bisa dipakai, yang organiknya juga udah nggak bisa diapa-apain. Jadinya bau aja, jadinya belatungan aja, jadinya muncul lalat dan sebagainya, sumber penyakit dan sebagainya. Itu teman-teman semua. Nah, mindset ini yang ada selalu di dalam benak saya, sehingga saya sampai per pagi ini, saya masih ngompos. Sejak 8 tahun yang lalu ya, saya masih ngompos, saya masih ngolah sisa organik saya, walaupun cuma setengah ember kecil gitu, tapi saya kompos setiap hari gitu. Supaya apa? Supaya saya tidak mengeluarkan sisa bahan organik saya keluar. Nah, ini yang ingin saya tularin gitu ya ke teman-teman yang ikutan belajar composting ini, supaya bisa melihat bahwa sebelum kita masuk ke teknis, kita perlu punya mindset-nya dulu. Karena begitu mindset-nya dapat, teman-teman nanti teknisnya tinggal nyari deh, pasti ketemu. Karena ini yang terpenting ya, why-nya ini kuatkan dulu, nanti caranya tiba-tiba akan bermunculan solusinya. Nah, keluar kedua dan seterusnya itu tujuannya adalah mensuplai dari sisi teknis. Tapi kalau satunya belum dapat, mau dua tiganya keren banget, nah itu biasanya nggak jalan teman-teman semua. Oke, kita langsung next ke selanjutnya. Jadi ya, ini secara fakta memang akhirnya ya kita sebagai rumah tangga dan organik itu penyumbang sampah terbesar, ya 40% teman-teman semua. Rumah tangga dan sampah organik, atau saya nyebutnya jadi sisa bahan organik ya. Kan ada yang pertanyaan di grup kan, SBO itu apa sih Mas gitu ya. Itu SBO itu artinya sisa bahan organik. Karena ketika kita menyebutnya sisa, mindsetnya beda sama sampah gitu. Nah, bahkan dari kata-kata ini saja sudah bisa memberikan hasil akhir yang berbeda. Nah, jadi sisa bahan organiknya teman-teman bisa lihat bahwa kita nih, rumah tangga ini penyumbang terbesar. Kalau kita bisa mulai mengurangi dari kita aja, wah itu banyak banget tuh berkurangnya. Udah, saya bergeraknya di area situ aja. Karena saya memang tidak ada di pemerintahan, saya tidak terafiliasi langsung dengan KLHK, walaupun saya mungkin salah satu yang menjalankan program KLHK garis keras gitu ya. Walaupun nggak keras-keras banget. Tapi artinya saya dalam hal composting, saya gimana caranya saya mencoba melakukan setiap hari di rumah saya, dan bersyukur sampai hari ini sudah 8 tahun saya jalankan, banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi apa solusinya? Composting. Itu yang kita pelajari sekarang ya. Kita memilah dan mengolah sampah kita dari sumbernya. Nah, mengapa perlu melakukan composting? Kita sudah bahas di dalam video, benar-benar dari teman-teman. Mungkin teman-teman sudah mulai merasakan ketika dipilah, iya ya, sampahnya jadi sedikit ya gitu. Jadi yang tadinya mungkin berkantong-kantong per hari, ya berkantong-kantong juga, tapi per minggu gitu kan lumayan banget. Dulu saya begitu, jadi tiga kantong per hari kurang lebih, karena saya di rumah tuh ada 10-11 orang kalau lagi lengkap, masak tentunya masak, ya tentu kan sisanya banyak banget tuh bahan organik. Nah, itu dulu di satu kantong plastik, ya sehari masak 3 kali, ya 3 hari itu sehabis masak pasti buang sampah gitu, karena jadi bau juga kan kalau kemudian kelewatan agak lama. Nah, itu yang kemudian saya rubah polanya, sampah organiknya saya ambil, anorganiknya nggak kecampur. Ternyata yang terjadi adalah ketika sampah anorganik aja
itu nggak banyak-banyak juga. Gitu. Bahkan ketika kertasnya saya kelompokkan, plastiknya saya kelompokkan, kardusnya saya kelompokkan, memang akhirnya kantong sampahnya jadi lebih sedikit banget. Ya udah isinya sasetan, remah-remah, dan sebagainya. Yang organik saya olah sendiri. Nah itu yang kemudian jadi berkurang. Tetap sih 3 kantong, tapi seminggu. Bahkan jadi 2 atau 3 kantong, betul-betul sangat sedikit sekali. Nah ini yang kemudian saya benar-benar merasakan pengurangan 80% ini. Jadi saya punya sebuah keyakinan, kalau semakin banyak yang melakukan yang saya lakukan dan banyak sekali praktisi composting yang mulai lakukan dan teman-teman juga akan lakukan di rumahnya masing-masing, banyak sekali yang akan terkurangi teman-teman. Setiap sampah yang terpilah jadi manfaat, milik ekonomis, dan jelas lingkungan kita niscaya akan lebih bersih dan menyehatkan. Ya karena ya sampah organiknya kita olah sendiri dan begitu terolah kan nanti ada lalat segala macam, iya kalau didiemin, tapi kalau dikompos, wah itu lalat itu cuma mungkin dia nggak lewat, bahkan yang datang bisa jadi adalah lalat-lalat baik gitu ya, black soldier fly dan sebagainya yang kemudian magotnya bisa mengolah dengan lebih cepat. Nah itu yang kemudian terjadi teman-teman. Nah jadi kalau kategori sampah di program belajar ini kita cukup dibagi 2 saja, organik dan anorganik. Yang organik semua, nah, teman-teman, semua sisa bahan yang dari hewan dan tumbuhan itu kita masukkan kategori organik. Yang kering selain itu ya ada plastik, kertas, kaca, dan sebagainya. Nah biasanya pertanyaannya di kertas nih. Kalau kertas nih bukannya bisa diolah juga, bukannya dia dari pohon dan sebagainya. Nah kita masuk lagi ke istilah tertingginya, yaitu istilah yang lebih tinggi, yaitu mudah terurai dan tidak mudah terurai. Pertanyaannya adalah kertas mudah terurai atau tidak? Cara ngetesnya gampang, tinggal taruh aja di depan kita gitu, terus kita diamkan selama sebulan, bentuknya berubah nggak? Nah, kalau bentuknya tidak berubah, berarti dia tidak mudah terurai. Atau bahkan setahun, 2 tahun, mungkin menguning sedikit, tetapi tidak berubah bentuknya. Artinya dia tidak mudah dikompos. Nah, beda sama daun pisang misalnya. Ya itu kalau dibiarkan di udara terbuka, ya 3-4 hari dia sudah menyusut, mengering. Gitu. Nah, ini yang kemudian membedakan antara yang organik dan anorganik. Itu ya teman-teman semuanya. Bahkan ada yang bilang, nah, kalau uang 100 ribuan itu termasuk material apa Mas gitu ya? Itu mungkin material yang mudah terurai juga gitu atau kemudian tidak bertahan lama gitu ya. Coba aja taruh di depan rumah gitu 100 ribu, kayaknya nggak nyampe 1-2 jam hilang. Ya bercanda. Tapi artinya itu yang kemudian teman-teman bisa menjadikan sebuah patokan. Jadi kadang-kadang ada yang kemudian, oh saya masukin potongan kardus ke kompos saya. Kalau saya sih nggak terlalu rekomendasikan karena itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil komposnya. Yang saya berdasarkan pengalaman saya. Kalau punya kertas atau kardus, udah dikumpulkan saja, serahkan ke pemulung, masukkan ke bank sampah dan sebagainya. Kalau butuh info tentang bank sampah bisa japri saya, nanti saya carikan informasi bank sampah terdekat yang ada di dekatnya teman-teman. Oke, kita prinsip ketiga R karena inilah yang menjadi fondasi sebetulnya dari proses kita dalam berkeseharian bersama para sisa ini. Pertama adalah R yang pertama itu dibesarkan ya, di-reduce-nya. Pastikan kita mindset-nya adalah ngurangin dulu. Sebelum kita masuk ke reuse, kita pakai lagi atau kita recycle, kita olah ulang bahan-bahannya. Jadi kita usahakan gimana caranya belanjanya ngurangin dulu. Ngurangin apa? Ngurangin plastik, ngurangin kemasan dan sebagainya. Nah, di sini saya mengajak teman-teman semua, misalkan kita belanja ke pasar, misalnya kita udah jelas nih bakal belanja yang basah-basah gitu ya, yang lengket-lengket, apa misalnya ikan, daging, tahu gitu ya, yang kemudian kalau udah pakai plastik pasti dibuang kan plastiknya, nggak mungkin deh, jarang banget dicuci lagi terus mau dipakai lagi. Itu baru garis keras. Kalau kalau misalnya plastik bekas kena daging dan apa segala macam dicuci lagi lalu kemudian dijemur buat dipakai lagi, itu hebat banget. Tapi secara umum biasanya nggak akan begitu. Nah, kita bisa mulai dari sini teman-teman. Jadi kita belanjanya ya yang untuk yang bahan baku itu, jadi kita udah rencanakan, oke, masalah kemudian begitu sampai pasar ya kotaknya habis nih gitu, wah kemasan apa yang berkali pakainya habis nih, padahal kita mau beli sesuatu yang nggak kepikiran, baru kepikiran di sana, ya nggak apa-apa pakai plastik aja, karena tapi kita jadi udah ngurangin yang tadinya harusnya kita pulang bawa 5 kantong plastik yang akan dibuang jadi cuma 1, kan udah 80% juga teman-teman. Nah ini reduce ini yang kemudian menjadi sebuah hal yang perlu ditanamkan sejak awal. Baru kemudian kita reuse dan recycle. Nah, ini ada gambaran bagaimana saya waktu itu coba pesan paranet ya, murah meriah waktu itu, maksudnya beli semeter tapi dapatnya banyak karena dia panjangnya itu 2 meter. Jadi ya udah itu saya potong-potong, kemudian saya jahit sendiri, jadi deh kantong belanja yang nggak pakai plastik. Lumayan, kurangin plastik lagi. Nah,
Kalau sampah kering setelah dipilah, yaitu kita bisa manfaatkan lagi, bisa disetorkan ke bank sampah dan sebagainya. Nah, ini salah satu aktivitas yang dulu rutin saya lakukan kalau akhir-akhir ini karena sampahnya lagi nggak terlalu banyak, ya udah saya tumpuk dulu aja di rumah saya menunggu momen apakah nanti akan diserahkan ke pemulung atau masuk ke bank sampah. Nah, di Jakarta sendiri sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung gerakan minim sampah, ada Siklus yang mengisi ulang. Ini salah satu favorit saya ya karena dia bisa benar-benar ngurangin kemasan ya, kemasan minyak goreng, sabun cuci piring, sabun cuci mesin cuci dan sebagainya. Nah, lalu kemudian ada juga aplikasi seperti Armada Kemasan, Duitin, dan aneka platform yang sedang bermunculan sekarang. Jadi bisa kita elaborasi. Nah, jadi yuk kita mulai memilah sampah kita. Nah, masuk deh setelah mindset apa segala macam kita masuk ke teknis, siapkan 2 tempat sampah. Nah, terima kasih nih yang sudah menyetorkan gambar 2 tempat sampahnya. Kalau dari gambarnya saya sih melihat muatan pemilahan sampahnya ada di sini ya. Jadi 2 gambar ini saya melihat ada sampah yang sudah masuk di 1 kantong plastik, ada yang kemudian kulit telur sudah di dalam 1 kantong plastik. Ini adalah sebuah hal yang sudah cukup baik. Tinggal pertanyaannya nih, plastiknya dipakai lagi atau dibuang? Ya, jadi kenapa kita perlu 2 tempat sampah, 1 tempat sampah yang bisa dicuci lagi supaya kita nggak menambah jumlah plastik yang akan dibuang ke TPS atau TPA, ya teman-teman semua. Jadi saya sih sangat sarankan memisahkannya tetap dengan sesuatu yang bisa kita cuci kembali, khususnya yang membuat bahan-bahan yang organik, karena ibaratnya hanya kulit sayur saja atau kulit buah yang kelihatannya kering, lama-lama dia akan mengeluarkan lindinya, akan mengeluarkan cairannya, dan itu akan membasahi plastik. Jadi daripada nanti kita banyak buang plastik, mendingan ganti dengan wadah yang kemudian lebih keras dan sebagainya. Nah, saya permisi nih, saya butuh ke toilet sebentar. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan di kolom chatting. Saya minta waktu sekitar 1 menit. Terima kasih. Oke, sip. Kembali lagi bersama saya Andito. Kita lanjutkan ya, kakak semua. Kita sudah sampai di bagian kulap kedua. Masuk ke kulap yang ketiga, yaitu tentukan metode compostingnya. Terima kasih yang sudah berbagi metode composting yang sudah pernah dilakukan dan akan dilakukan. Terima kasih, ini sudah ada setoran tentang ada kompos pot, lalu kemudian ada karung yang kemudian dipakai buat mengompos dan sebagainya. Terima kasih, ini bisa dipakai buat mengompos. Dan kemudian saya ingatkan lagi mengenai metode composting, ada lubang organik, ada bisa dengan biopori, ada komposter, kompos pot salah satu yang paling mudah sebetulnya juga. Lalu kemudian ada ekoenzim ya yang kemudian bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan kulit buah dan sebagainya. Dan ini yang lagi saya pelajari ya, mengolah sisa bahan organik pakai maggot ya, maggotnya lalat tentara hitam atau black soldier fly. Secara umum saya bisa menyebutkan bahwa proses ini ya betul-betul 3 kali lebih cepat dari proses biasanya ya. Suasana sampah yang biasanya kalau di komposter itu baru kejadian 10 sampai 14 hari, dengan maggot itu bisa hanya 3 hari. Dan dengan aroma yang sangat minim dan sebagainya ketika syarat dan ketentuannya terpenuhi. Jadi ini benar-benar keren dan saya sedang mempelajari ini. Teman-teman bisa lihat rangkaian catatannya di channel YouTube saya. Saya lagi kumpulin di sana karena saya lagi belajar sampai kemudian mendapatkan sebuah metode yang asik buat kita yang skala rumah tangga ini. Dan langkah keempat, kita membuat mol. Nah, ini ya mikroorganisme lokal, karena kalau tadi maggot kan kelihatan tuh maggotnya, tapi sebetulnya proses composting itu juga dilakukan oleh mikroorganisme. Nah, jadi kalau misalnya proses composting kita kok kayaknya lama banget, bisa jadi karena jumlah mikroorganismenya tidak langsung banyak di awal, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah bikin mol, sudah bikin air beras dan gula untuk kemudian mengaktifasi si mikroorganismenya itu,
kalau nggak diberikan bisa jadi mungkin ibarat kita masuk ke ada 10 orang masuk ke sebuah dapur kayak di MasterChef gitu ya, kemudian kiri kanannya wah banyak sekali bahan masakan, ayo semuanya boleh dimasak gitu. Begitu ya karena cuma 10 orang ya mungkin baru habis semuanya mungkin sekitar 3 atau 4 jam gitu. Tapi ketika yaudah yang masuk ada 100 koki, wah itu dalam waktu mungkin 30 menit habis semua tuh barang-barang gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kenapa kita perlu menyiapkan mikroorganisme lokal karena kita mau mempercepat prosesnya. Ngapain ngompos lama-lama? Karena kan nanti akan datang lagi nih sisa bahan organiknya. Hari ini kita kan udah masak lagi, kita udah katakanlah bikin takjil lagi dan sebagainya, udah bikin masakan buat makan malam, buat sahur dan sebagainya, itu kan akan ada sisanya lagi. Jadi ngomposnya nggak usah lama-lama, dipercepat aja. Nah, salah satunya kita pakai si mikroorganisme lokal ini. Nah, yang kelima, siapkan penggembur. Kenapa penggembur? Karena penggembur memiliki peranan untuk mengendalikan kelembapan. Ketika sangat terlalu lembab, maka biasanya proses pengomposannya terlalu lama. Karena apa? Mikroorganismenya berjalan sangat lambat, kandungan oksigennya itu biasanya kurang optimal. Nah, itu yang kemudian membuat proses pengomposan jadi lama gitu ya. Ketika lama cenderungnya basah, begitu basahnya berlebih, nah muncul-muncul tuh tantangannya ya. Misalnya apa? Ada aromanya atau jadi berbelatung dan sebagainya, itu terjadi ketika kemudian dia terlalu basah. Dan ya proses beraroma dan berbelatung adalah hal yang sangat biasa, tinggal kemudian durasinya kita percepat dengan cara apa? Kendalikan kelembapan menggunakan penggembur. Di sini sudah ada gambar sekam dan daun ya. Kalau daun pastikan kering. Bagaimana kita tahu daun kering ini bisa sudah buat sebagai penggembur? Teman-teman remes aja. Begitu diremes, dia hancur, berarti dia sudah bisa jadi penggembur. Tapi kalau diremes, balik lagi masih jadi daun lagi gitu ya. Berarti dia belum jadi penggembur. Dia malah masih menjadi sisa bahan organik yang akan terkompos, tetapi belum jadi penggembur, dia belum bisa mengurangi kadar air. Itu ya kalau daun kering ya teman-teman. Oke, yang next kita mencacah sampah. Nah, terima kasih sudah ada gambarnya tentang pencacahan sampah. Dan kenapa mencacah sampah ini penting? Karena kita mau mempercepat proses sekali lagi. Ya, kalau kita masukin semuanya ungkul-ungkul, utuh-utuh, bruk-bruk begitu semua ke dalam komposter kita, mau bentuknya karung kayak kompos pot, komposter dan sebagainya, niscaya prosesnya akan berlangsung lama dan hasilnya kurang bagus biasanya ya, karena bagian luarnya udah terkompos tapi dalamnya masih utuh. Nah, itu yang biasanya menimbulkan aroma dan sebagainya. Justru kita perlu cacah potong-potong kecil-kecil supaya kemudian proses penyusutannya itu lebih cepat. Begitu ya teman-teman semua. Saya lagi tujuan kita belajar composting ini untuk menemukan durasi composting paling ideal. Makin cepat makin baik sebetulnya. Karena apa ya? Kita selalu menghasilkan sisa bahan organik. Jadi yang sudah terkompos ya dipercepat saja prosesnya. Dengan cara seperti itu. Ibaratnya kita nggak ngapa-ngapain semua terkompos kok teman-teman semua. Alam semesta ini sudah menyediakan infrastrukturnya. Nah, kita sebagai manusia yang diberikan kesempatan untuk melakukan intervensi-intervensi, ya, harapannya yang positif terus ya, yang negatif jangan sampai deh gitu ya. Tapi ketika kita bisa melakukan itu, kita bisa mempercepat prosesnya supaya kemudian terjadi proses regenerasi yang baik di dalam lingkungan kita. Dan yang ketujuh, saatnya composting. Terima kasih kepada Kak Besti dan kawan-kawan. Terima kasih ya sudah menunjukkan proses compostingnya. Ini kan terbaru kan, artinya sampahnya sudah dicacah, lalu kemudian dimasukkan ke karungnya itu. Nah, itu sudah bagus sekali. Tinggal kemudian perlu dilengkapi ya. Saya kurang tahu apakah kemudian yang di proses ini sudah dikasih molka, sudah dikasih penggembur dan sebagainya. Tapi setidaknya ini adalah sebuah proses yang sudah dijalankan ketika program ini sedang berlangsung. Terima kasih. Nah, saya sendiri sedikit bercerita, saya juga berawal dari composting di tahun 2014. Wanita yang pakai baju batik hijau itu adalah Mbak Wilda Yanti, mentor saya yang datang ke rumah membawakan komposter yang sampai hari ini masih saya pakai. Ya, jadi 8 tahun sudah. Di situ saya belajar, Mbak Wilda ngolah sampahnya, motong-motongnya nggak pakai sarung tangan dan sebagainya. Terus katanya ini kan bahan bagus Mas Andito gitu. Oh iya juga ya, bener juga. Dia tuh bukan sampah gitu. Betul-betul bedanya kan cuma dari mulut ke bawah aja, mungkin cuma berapa? Cuma 20-30 cm aja yang membedakan dia dari bahan yang kita makan dengan bahan yang kita buang kan gitu. Jadi sebetulnya dia masih sangat bagus ketika dia masih segar gitu. Nah, itu yang kemudian ya dia nggak usah pakai sarung tangan ngerjain, nanti tinggal cuci tangan aja gitu. Ya juga ya. Nah, itu saya kemudian mindset tentang sampah ini yang kemudian menjadi sisa bahan organik itu bertumbuhan gitu, yang kemudian sampai hari ini tetap saya pegang. Nah, kalau kita mencacah sampahnya ya dulu masih rajin ya pakai pisau seperti itu, sekarang udah pakai gunting merah hitam yang suka saya pakai di channel YouTube saya.
Lalu kemudian molnya dulu bentuknya juga bubuk. Nah, sekarang kita ternyata bisa substitusi dengan air beras dan gula. Dulu juga penggemburnya udah dalam satu karung gitu ya, udah diformulasikan. Ternyata kita bisa substitusi juga dengan serbuk kayu atau kemudian sekam bakar dan abu gosok dan sebagainya, itu juga bisa kita lakukan. Udah masukin ke dalam komposter dan beneran bisa dipanen dalam waktu 10 sampai 14 hari. Dan saya dapat pupuk cairnya, lalu kemudian saya dapat pupuk padatnya hasil dari komposternya, lalu kemudian saya juga belajar tentang ekoenzim yang sebuah metode pengolahan yang memang sudah ada pakemnya dan itu kita perlu ikuti supaya hasilnya optimal. Dan nah ini dia langkah ke-8 ya teman-teman semua. Ya, ternyata langkah ke-8-nya kita ulangi lagi deh proses compostingnya. Kita temukan lagi mindsetnya, siapkan 2 tempat sampah lagi, lalu kemudian tentukan metode compostingnya, kita siapkan molnya, siapkan penggemburnya, lalu kemudian kita siapkan katakanlah kita cacah, lalu kemudian kita kompos. Begitu teman-teman semua ya. Jadi prosesnya seperti itu, dan inilah media akhirnya ya apa yang kemudian saya lakukan ya, saya punya pupuknya, terus ngapain, ya udah nanam gitu. Saya coba menanam nih di tanah di rumah sebelah yang kemudian sekarang sudah nggak ada karena sudah dibangun oleh yang punya. Lalu kemudian saya ya sempat bertanam di situ, lumayan banget ngompos tomat dapat tomat gitu ya. Kemudian ngompos sisa bahan sayuran saya dapat sayuran lagi karena saya menanam sayur dan sebagainya. Dan tidak hanya harus menggunakan lahan, pakai polybag pun juga bisa menghasilkan sayuran gitu ya teman-teman semua. Dan ini metode-metode yang bisa kita lakukan di tanah-tanah yang nggak bisa digali, ya pakai raised bed aja dan panen deh. Udah itu yang paling momen yang paling asik gitu ya. Jadi teman-teman semua, kita melakukan composting niscaya karena sebuah hal. Namun percayalah teman-teman semua, apa-apa yang teman-teman sudah alokasikan di sini, ada waktu, perhatian, ada biaya juga. Saya lagi biaya itu adalah sebagai sebuah komitmen belajar agar teman-teman semua lebih serius, lebih bersungguh-sungguh dalam menyerap setiap ilmu yang disampaikan, karena apa yang kita lakukan ini buat masa depan tempat tinggal kita, sahabat semua. Mungkin usia kita di dunia ini rata-rata orang Indonesia 70-80 tahun. Itu aja sudah luar biasa sekali, dan mudah-mudahan kita hadir di usia itu dalam keadaan sehat ya teman-teman semua ya. Karena sekali lagi usia dan kesehatan itu adalah dua elemen yang berbeda. Usia itu sudah urusan Sang Pencipta dengan diri kita masing-masing, tetapi bagaimana tubuh kita tetap sehat ketika usia diberikan itu pilihan kita. Ya, kita yang menentukan. Termasuk ngompos. Jadi kalau kita abai dengan proses composting, terus lingkungan kita jadi nggak sehat, gimana mau menjaga fisik kita sehat? Kita hanya bisa sehat kalau bumi kita sehat. Setuju, teman-teman semua? Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Oke, ini sedikit media sosial saya. Mungkin ada teman-teman yang belum follow ada di TikTok, Instagram, Facebook. Tentu nomor WhatsApp sudah ada ya, dan kemudian ada channel YouTube-nya juga. Atau bisa bermanfaat, kita bisa interaksi di sini kalau nanti program ini sudah akan selesai. Karena kita masih punya waktu sekitar 4 minggu ke depan di grup ini untuk kemudian teman-teman praktek dan kita bisa ngobrol-ngobrol seputar composting sebelum nanti kita bubarkan grupnya setelah sebulan. Oke, kita masuk saatnya pertanyaan. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak. Dan silakan yang mau bertanya bisa langsung tulis kolom chatting, mau langsung open mic juga boleh, atau mau open cam, dan silakan. Ada yang mau ditanyakan bagaimana proses compostingnya selama ini? Sudah ada Kak Besti. Gimana Kak? Mau tanya, alhamdulillah. Apa kabar? Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Yang aku mau tanya adalah kalau setiap layer yang baru dikasih tanah atau kompos bekas yang lama aja gitu, lebih cepat lagi nggak itu? Oke, jadi misalnya layernya tuh bukan tanah tetapi kompos gitu ya? Ya, kompos tanah, sayur tanah gitu. Ya, secara teknis sih bisa Kak. Tapi kalau kecepatan atau tidaknya itu sebetulnya tidak dipengaruhi dengan layernya, tetapi dipengaruhi dengan suasana si komposnya ini, kira-kira dia kelembapannya cukup atau berlebihan. Kalau kemudian kelembapannya berlebihan, biasanya malah jadi lama gitu ya. Jadi kenapa kemudian layernya itu kita pakai tanah? Karena sebetulnya tanah itu kalau dalam kompos pot dia bisa menyerap kelembapan sebetulnya. Tapi kalau misalnya modelnya kompos, nah kompos ini itu sebetulnya komposisinya adalah untuk pupuk Kak Besti. Jadi dia untuk pupuk sehingga kalau katakanlah dia itu sebetulnya sumber nutrisi, tetapi bukan media tanam.
Ya, jadi dia tuh ibaratnya kan ada pertanyaan, kalau misalnya saya ini kompos saya udah jadi nih, bisa langsung buat menanam nggak? Nggak bisa kalau langsung, karena biasanya daya hidup untuk mendukung benih untuk bisa jadi tanaman itu kurang kalau kemudian modelnya hanya komposnya, jadi tiba-tiba hanya pupuknya, dia butuh tanah. Nah, karena itu kalau dalam model kompos pot atau model karung gitu yang tadi Kak Besti sudah lakukan, saya sih sangat menyarankan mau pilih yang mana nih. Jadi ini pilihan sebenarnya Kak Besti. Jadi pilihannya adalah mau dibikin model ala kompos pot atau komposter sekalian. Nah, itu sebenarnya ada dua teknik yang sedikit tidak bersamaan. Karena kalau misalnya kita model komposter, saya punya komposter nih Kak Besti. Itu kalau saya masukin tanah, itu komposnya nggak jadi-jadi malahan gitu ya. Karena apa? Tanah itu tidak mengurangi kelembapan. Dia menjaga lembabnya udah segitu aja. Jadi malah nggak kering-kering nanti sampahnya. Malah kemudian jadi basah dan sebagainya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaannya kalau di layer pakai kompos lama, saya sih sejujurnya kalau model kompos pot tidak terlalu menyarankan. Kompos udah biarin di kompos aja, kecuali ya Kak, komposnya Kakak sudah pernah tebar di tanahnya nih. Terus Kakak pernah dipakai nanam atau kemudian tercampur dulu sehingga ada unsur tanahnya, boleh gitu ya. Jadi bukan kompos pure kompos, tetapi kemudian dia adalah kompos yang memang sudah bentuknya media tanam. Kalau itu buat saya nggak ada masalah, bagus. Begitu Kak. Ada lagi mungkin Kak Besti? Ada yang mau ditanyakan? Lagi. Ya silakan. Satu lagi ya. yang menetes di paling bawah itu ya, kan yang dikerankan itu tadi. Itu namanya air lindi ya. Air lindi atau lisit kan berbahaya ya. Setahu aku isinya kan parasit, bakteri, virus. Jadi malah bikin pencemaran lingkungan. Kenapa? Itu ditampung terus dikemanain lagi gitu. Ya, karena terus dipakai Kak. Iya, jadi gini. Ya, betul. Itu benar sekali, benar. Jadi kenapa salah satu poin belajar kita adalah mengenai penggembur gitu ya Kak. Karena antara parasit yang saya pahami ya, antara parasit, bakteri jelek dan sebagainya dengan bakteri baik, itu sebetulnya mereka punya tempat hidup yang sama. Ya, mereka hidup di tempat yang sama. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah bakteri baik itu biasanya hadir di awal-awal. Jadi di awal-awal ketika sampah masih segar, ketika dia kelembapannya masih terjaga, itu yang masuk tuh bakteri-bakteri baik tuh Kak. Tapi ketika kemudian dia durasinya sudah terlalu lama, terus kemudian kelembapannya terlalu lembab, maka yang muncul bukan hanya bakteri baiknya mungkin sudah tidak nyaman lagi di sana. Yang muncul bakteri buruk tuh, yang disebut parasit dan sebagainya. Makanya kalau kemudian proses composting, khususnya di komposter itu basah banget, itu tanda-tandanya udah kelihatan. Ada bau, aromanya nggak enak, terus belatungnya itu belatung yang lalat biasa ya, itu banyak sekali. Nah, itu salah satu tanda bahwa memang suasana kompos kita itu sudah tidak bagus buat bakteri baik. Nah, yang kita tampung itu adalah bakteri baik, harusnya. Kalau dengan catatan si komposnya ini sudah terolah dengan benar. Artinya apa? Kelembapannya terjaga, kita kasih mol. Mol itu kan sesuatu yang kita intervensi kan, istilahnya kita tambahin supaya kemudian prosesnya cepat. Nah, kalau prosesnya sampai lama, ibaratnya ngomposnya itu lebih dari 3-4 minggu dengan kelembapan yang sangat tinggi, itu biasanya memang yang muncul yang nggak enak. Ada tandanya Kak, tandanya adalah aroma biasanya. Jadi kalau aromanya busuk gitu ya, bau yang nggak enak, itu biasanya sudah bakteri jelek tuh. Gitu Kak. Jadi mereka punya tempat hidup yang sama, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Ya ibarat badan kita ini kan sebetulnya isi usus kita nih Kak, ini kan sebenarnya isinya bakteri semua sebenarnya, bakteri baik dan ada bakteri jahat juga. Nah, kapan bakteri baik bertumbuh? Ketika kita banyak mengasup prebiotik misalnya atau probiotik, misalnya kita katakan banyak makan sayur atau kita minum yogurt, terus kemudian ada kombucha dan sebagainya, itu menjaga usus kita dihuni dengan bakteri-bakteri baik. Tapi ketika kita jarang makan sayur dan sebagainya, bakteri baik ini lama-lama nggak punya tempat hidup, yang muncul bakteri jeleknya. Nah, ini yang kemudian jadi sumber penyakit dan sebagainya. Begitu kurang lebih Kak. Jadi mereka memang bersamaan, tinggal kita mau punya pilihan, mau membesarkan yang mana. Kurang lebih seperti itu, Kak Desti. Ada lagi teman-teman mungkin? Kak Lisa, Kak Mahendra boleh? Kak Besti ada lagi juga? Silakan, mumpung kita masih ngobrol-ngobrol. Limbah kopi itu loh, kopi teh itu gimana tuh? Masukin apa aja? Ya, limbah kopi teh gitu ya. Misalnya mungkin punya teman yang punya kafe gitu yang kemudian banyak banget nih rembesan kopinya. Nah,
teman-teman sebelum saya jawab, ini karena saya masih pakai Zoom yang free, karena kita hadir berempat, maka waktunya sudah tinggal di bawah 1 menit lagi. Saya mengajak teman-teman semua login lagi ya ke link yang tadi, kita masuk lagi ke ruang yang sama untuk kemudian kita masuk ke sesi kedua. Oke, sampai kita ketemu di sesi kedua, termasuk yang teman-teman yang lihat rekamannya, kita masuk ke video berikutnya. Thank you.